Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan sharing materi terkait dengan pengujian menggunakan Python. Oke, saya izin sharing dulu ya. Jadi untuk example, nanti saya akan menggunakan aplikasi yang saya develop menggunakan framework Fast API. Jadi untuk Fast API kemarin di lab saya tunjukkan ya. Ya, terakhir kita membuat sebuah aplikasi gitu ya, aplikasi sederhana dengan menggunakan Fast API. Jadi teman-teman mungkin masih bisa melakukan refresh kembali ke alamat faceapi.tiangolo.com gitu ya. Nanti bisa membaca di table of content di sini, dimulai dari requirement, installation, run it gitu ya. Nanti aplikasinya secara umum sudah saya taruh juga di repositori kitab saya. Jadi awalnya saya taruh di repo saya yang lain, lalu saya fork ke sini. Nanti bisa teman-teman lihat ya. Di sini nanti aplikasinya ini CRUD sederhana untuk mengolah buku ya yang memiliki lokasi. Nah, saya akan mencoba menjalankan di lokal saya gitu ya. Ini skrip untuk menjalankan eh Fast API-nya. Ini jalan ya di port 8000. Oke, kita buka di sini. Oke, di sini halaman utamanya adalah login yang sudah saya siapin. Jadi nanti kita akan login ke sini ya. Ini saya coba login dengan user Ananda, passwordnya Ananda. Nah, ini akan muncul dashboard gitu ya. Mengelola buku gitu ya, mengelola buku gitu ya. Nanti bisa Jarude ke depan gitu ya. Jadi nanti saat mengelola buku ini dia memilih semacam lokasi gitu ya. Lokasi itu nanti ini titik per kota sih. Jadi nanti kita bisa lihat di sini ada berapa buku gitu ya. Nah, fokus utamanya bukan di Face API, tapi bagaimana kita akan melakukan pengujian gitu ya aplikasi ini gitu ya. Jadi kita lihat bahwa aplikasi ini running di port berapa tadi? Di port 8000 ya, di port 8000. Lalu kita akan mencoba menggunakan salah satu framework gitu ya, namanya Locus. Jadi nanti teman-teman bisa searching dan menggunakan Locus ini. Jadi Locus ini semacam tools untuk menguji performa atau load gitu ya. Jadi kita bisa melakukan simulasi semisal aplikasi kita itu diakses oleh 100 orang atau 1000 orang. Nanti kita bisa lihat performanya seperti itu. Oke, kita akan coba simulasi dengan menggunakan Locus. Jadi nanti teman-teman kalau pengen nyoba nanti bisa ke sini ya, documentation gitu ya. Bisa lihat di sini atau mulai dari install di sini. Pip install Locus gitu ya. Nanti untuk contoh kodenya nanti bisa lihat di sini gitu ya. Di eh, dokumentasinya atau pada di GitHub. GitHubnya Locus. Ini juga ada contoh seperti ini. Atau di halaman depan itu juga ada example code ya. Ini ada contoh kodenya. Ini cara menjalankannya. Nah, kita akan coba menjalankan karena aplikasi yang sudah saya jalankan ini running di Pod 8000. Saya akan mencoba membuat script locus ya. Ini script locusnya sudah saya siapin. Jadi kalau teman-teman pengen misal locus, nanti bisa ngikutin panduan di mana di webnya, di webnya locus tadi ya. Nanti di bagian install tadi ada deh cara untuk install. Pip install locus. Nah, nanti otomatis dia nanti akan ada package atau dependensi yang akan diinstal. Lalu kita nanti bisa bikin scriptnya tadi seperti yang kita lihat di sini. Nah, kita langsung jalankan saja ya. Jadi asumsi saya teman-teman nanti sudah bisa install, lalu bisa apa namanya menjalankan locus. Nah, di sini saya sudah nyiapin locusnya. Ini ya, cara jalanin tadi gimana? Locus file gitu ya. Kita bisa lihat di sini cara jalannya locus file min f nama
filenya, file Pythonnya yang kita buat. Locus file, apa tadi? Locus, terus main F ya, main F, locus file. Oh, kenapa ini belum jalan ya? Ini standar apa namanya pemahaman kita bahwa kita harus menjalankan menggunakan environment ya, karena saya biasanya kalau membuat aplikasi ini pasti ada environmentnya, jadi harus kita jalankan dulu. Sorry. Oke, nanti bisa kita lihat dependensinya sudah ada belum di sini. Ini udah ada ya di locusnya ini ada. Jadi locus itu nanti juga menggunakan core Flash gitu ya. Kalau kita tadi jalankan locus ya, locus gitu ya. Terus min f nama filenya, nama filenya tadi ada di mana? Di src ya. Kita sih di src, dir. Nah nanti locus eh, min f locus file py ya. Nah, dia harusnya kalau berjalan dengan baik, dia akan menjalankan flashnya. Ini di port 8089 di sini ya. Nanti kita coba akses di browser localhost 8089. Nanti ada interface di sini ya. Interface di sini nanti kita akan diminta untuk memasukkan parameter gitu ya. Jadi kita akan membuat load test berapa simulasi user yang akan akses, lalu penambahan usernya itu tiap detik berapa gitu ya. Lalu hostnya di mana dan ada beberapa option kayak gitu. Nah, kita akan coba mengakses login saja ya di sini ya. Jadi ke sini, lalu anggap aja usernya 100, penambahannya per detik misalkan itu 3 misalkan ya. Lalu kita start. Nah, nanti di sini akan muncul semacam apa namanya statistik ya atau data. Ini simulasi 27 user ini ya. Ini tidak ada kesalahan gitu ya. Kita bisa lihat charts-nya bagaimana ini penambahannya gagal atau enggak gitu ya. Failure-nya masih nol ya. Nah, terus kalau ada failure nanti akan muncul di sini. Jadi kita mungkin bisa mensimulasikan apakah aplikasi kita itu kuat diakses oleh banyak user gitu ya. Karena ini lokal sebenarnya aman ya karena usernya hanya simulasi. Tapi kalau kita akses dari publik mungkin lebih eh, kentara gitu ya. Nah, ini udah 100 user. Nanti kalau pengen simulasi lagi 1000 gitu ya per detik misalkan 30. Nah, nanti ini akan mempengaruhi performa laptop juga ya. Nanti bisa agak ngehang kayak gitu ya. Nah, kita simulasi ini kan masih normal ya 200 ribu. Terus kita coba matikan database ya. Kita coba matikan database, stop. Seharusnya kan down ya secara aplikasi di sini. Down nggak? Karena login tidak ada ini ya. Akses ke database, setelah login baru akses database, mungkin masih aman gitu ya. Ini ada failure dikit nih di bagian 2%. Ya, ini ada connection reverse ya. Eh, ini muter-muter ya. Kenapa? Karena database-nya tidak ada. Nah, kita coba jalankan lagi. Jalan lagi nggak? Kita reload. Nah, lokasinya nanti juga akan berpengaruh ya. Oke, ini hang ya. Oke. Lalu bisa aja nanti kalau kita matikan apa ini namanya satunya ya itu many file description ini error ya. Ya. Jadi nanti kita akan melihat grafiknya di sini. Ini bisa kita lihat chartsnya. Nanti itu ada beberapa istilah yang nanti teman-teman bisa bisa cari tahu ya. Saya hanya menunjukkan mendemonstrasikan kalau nanti misalkan teman-teman pengen melakukan pengujian load testing bisa menggunakan namanya Lokas. Oke, selesai ya untuk bagian Lokas. Saya matikan saja reset. Ini sudah tidak saya gunakan gitu ya. Saya close ya. Nanti bisa dicari shortcut saya di repo saya. Oke, ini saya tutup.
Oke, Lokas sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian yang kedua. Saya kenalkan. Saya close dulu yang di lokasi ini. Yang Face API saya jalankan ulang saja, gitu ya. Oke. Untuk yang kedua, kita akan mengenal yang namanya selenium. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di sini. Nah, selenium ini cukup populer, jadi dia digunakan oleh banyak perusahaan ya, terutama untuk melakukan pengujian secara otomatis gitu ya. Nanti di sini ada tiga produk. Selenium WebDriver itu ceritanya kita ngoding untuk memerintahkan browser untuk semacam berjalan sendiri gitu ya, kayak simulasi menguji gitu ya. Kalau Selenium IDE nanti kayak interfacing, kita bisa semacam bikin rekaman pengujian, terus nanti dia bisa melakukan ulang seperti itu. Nanti ada juga Selenium Grip, nanti teman-teman bisa cari tahu ya di sini ya. Jadi teman-teman silahkan eh, baca-baca karena di Selenium ini nanti dia support beberapa bahasa sih. Bisa untuk Net, Ruby, Java, JavaScript sama Python. Nah, di sini kita akan menggunakan apa namanya Python gitu ya. Nanti bisa mulai dari documentation gitu ya, kalau pengen nyoba gitu ya. Terus WebDriver. Jadi karena kalau mau ngoding, teman-teman nanti masuknya ke WebDriver. Nah, saya sudah menyiapkan bahannya ya. Jadi kalau teman-teman pengen menjalankan Selenium di Python, ya sama, teman-teman nanti perlu pip install Selenium gitu ya. Terus nanti eh, bikin script untuk apa namanya memerintahkan browser dimulai dari inisiasi gitu ya, start session, terus mengakses alamatnya, melakukan request dan lain sebagainya sampai nanti terakhir itu melakukan penutupan browser. Nah, saya akan tunjukkan ya bagaimana nanti Selenium bekerja. Nah, tapi saya perlu menunjukkan bahwa kita nanti perlu menyiapkan semacam driver ya. Jadi saya ada driver di sini. Pakai Chrome saya. Jadi kalau saya pakai Chrome ya nanti pakai Chrome driver gitu ya. Saya udah nyiapin Chrome driver ini ya penghubung lah antara script dengan browsernya. Nah, ini harus disesuaikan dengan versi Chrome yang kita miliki. Jadi nanti kalau misalkan versi saya kan 144 ya, saya harus nyari Chrome driver yang versi 144. Lalu kita juga nanti bikin script di sini. Ya, saya udah bikin script namanya Patrix gitu ya. Saya buka ya. Jadi nanti ini saya pakai WebDriver. Saya pakai ComDriver untuk memerintahkan browser, lalu saya pengen mengakses ke image Google, lalu saya mengetikkan kata Patrix. Nah, kita coba ya jalankan ya. Kita coba jalankan di terminal. Oke, saya juga ada environment ya. Jadi saya akan lihat dulu environmentnya saya pakai yang 2026. 2026 0203 script activate. Nah, jalan ya. Nanti sudah saya install Selenium di sini. Jadi ceritanya nanti saya nggak simulasikan dari awal nginstal, nanti teman-teman bisa nginstal mandiri ya. Lalu kita akan menjalankan script, saya bikin namanya patrix.py, lalu saya jalankan Python patrix. Oh nggak ada ya, kita harus masuk dulu ke folder shortcutnya, cd src. Nah ini ada patrix ya, Python patrix.py. Nah ini dia jalan otomatis, ketikkan ke Patrick, keluarlah Patrick. Nah, ini simulasi kalau kita nanti pengen apa namanya membuat pengujian otomatis. Tentunya ini masih sederhana. Jadi kalau nanti teman-teman pengen membuat ya misalkan pengujian login ya nanti kan bisa bikin mengatur kita ke halaman login gitu ya. Lalu kita nanti memasukkan username password, lalu nanti apa namanya kita menekan tombol submit gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman lakukan. Ini sebagai gambaran dulu saja. Jadi ini bisa mempermudah kita dalam pengujian. Tadi yang pertama Lokas untuk load testing, yang kedua Selenium untuk automation. Seperti itu. Jadi mungkin untuk hari ini saya share dua tool tersebut ya. Di samping tadi kita pakai
aplikasi apa tadi namanya Flash gitu ya. Jadi saya tadi sudah punya aplikasi Fast API di sini. Lalu saya akan mencoba menjalankan tadi ya skripnya ini ya untuk menjalankan. Ya, sebentar. Oke, environnya belum jalan ya, saya jalankan dulu. Oke, UVCon ya, jalan di port 8000. Nah, poin penting lagi, saya ingin menunjukkan bahwa kalau kita pakai Face API, itu defaultnya dia port 8000 dan jangan lupa di sini ada yang namanya documentation, docs nih ya. Nah, ini muncul routing-routing yang di coding, yang ada di coding kita. Seperti itu. Nah, ini sama dengan codingan yang saya tulis ya. Jadi di sini ada routing, routing ya, books. Nah, ini ada routing ya. API books with cities books. Nah, nanti ada di sini. Nah, muncul ya, dia akan deteksi otomatis. Nah, teman-teman ini bisa menjadi alamat rujukan untuk melakukan pengujian. Itu bisa menggunakan juga tool namanya Postman. Contohnya ini ya, saya ke halaman 8000. Di sini itu nanti akan memunculkan halaman untuk login. Lalu kalau kita pengen login ya kita harus ke halaman post tadi ya. Nanti kita perlu memasukkan username sama password seperti itu. Jadi yang di docs ini untuk panduan kita melakukan pengujian juga. Misalkan mau login kita nanti apa nih responnya sukses 200 gitu ya. Kita harus ke alamat login dan sebagainya. Nah, mungkin itu tiga hal yang saya sampaikan di video ini. Semoga bisa memberikan gambaran untuk pemrograman lanjut ke depan. Saya Eri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.